Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Safira dengan NIM 2018-012064. Akan presentasikan tugas minggu ke-5 dan ke-6 dengan tema temperatur, lingkungan kerja, dan tubuh manusia, serta tekanan panas, risiko, dan pengendalian. Ya, apa itu temperatur? Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau sesuatu lainnya. Satuan ukur dari temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah Celcius. Sementara satuan ukur yang banyak digunakan di luar negeri adalah Fahrenheit. Ya, alat ukur temperatur. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur dinamakan termometer. Ada termometer digital, lalu ada termometer yang digunakan biasanya untuk mengukur suhu ruangan, lalu juga ada termometer manual. Ya, pengaruh suhu pada lingkungan dan tubuh manusia. Suhu yang normal bagi orang Indonesia adalah sekitar 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Dan selisih suhu di dalam dan di luar ruangan tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Ya, itu disebabkan keseimbangan panas dari tubuh manusia yang selalu dipertahankan agar menjaga metabolisme tubuh. Tabel pengaruh temperatur pada tubuh manusia. Sebagai berikut, yaitu kurang lebih 49 derajat Celcius akan dapat tahan sekitar 1 jam, tetapi jauh di atas tingkat kemampuan fisik dan mental. Lalu, kurang lebih 30 derajat Celcius, aktivitas mental dan daya tangkap mulai menurun dan cenderung untuk membuat kesalahan dalam bekerja dan menimbulkan kelelahan fisik. Lalu, kurang lebih 24 derajat Celcius, kondisi optimum. Dan kurang lebih 10 derajat Celcius, kelelahan fisik yang ekstrim mulai muncul. Ya, pengaruh temperatur tinggi pada kesehatan manusia sebagai berikut. Ya, ada beberapa data dan sebagai berikut. Ya, berikut adalah data pengaruh temperatur tinggi pada kesehatan tubuh manusia. Dan berikutnya pengaruh temperatur rendah pada kesehatan tubuh manusia adalah sebagai berikut. Dan sebagai berikut. Ya, tekanan panas. Apa itu tekanan panas? Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suatu suhu yang berada di luar kenyamanan bekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari suhu dan kelembapan tinggi, paparan sinar matahari secara langsung, gerakan atau aliran udara yang terbatas, kerja fisik yang berat, panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, serta tingkat aklimatisasi. Ya, ini ada temperatur lingkungan kerja, yaitu ada ekstrim rendah atau dingin, ada batas kritisnya, lalu rentan toleransi, ini normal, lalu juga ada ekstrim tinggi, yaitu panas. Siapa yang berisiko terkena tekanan panas? Seseorang yang mengenakan pakaian pelindung dan bekerja di lingkungan panas. Kelembapan tinggi dan melakukan kerja fisik berat adalah pekerja yang paling berisiko terkena heat stress atau tekanan panas. Umumnya, heat stress dialami oleh pekerja konstruksi, pertambangan, pabrik kaca, pabrik karet, pabrik peleburan logam, pekerjaan di ruang boiler, dan pekerja yang terpapar panas lainnya. Apa pengaruh tekanan panas terhadap pekerja? Heat stress termasuk potensi bahaya di lingkungan kerja yang harus mendapat perhatian khusus. Heat stress, baik akibat proses metabolisme tubuh ataupun paparan panas dari lingkungan kerja, dapat menimbulkan masalah kesehatan dari yang ringan seperti heat cramp dan heat exhaustion hingga yang serius, yaitu heat stroke. Pengendalian untuk mencegah heat stress. 1. Membuat program pencegahan heat stress. Jadi mungkin di suatu perusahaan menentukan pekerja yang terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya bahaya paparan panas
Dan juga pekerja akan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola program terkait paparan panas di tempat kerja. Lalu juga ada melakukan identifikasi bahaya. Jadi sebelum bekerja mungkin diidentifikasi dulu pekerjaannya seperti apa, gunanya untuk meminimalkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penurunan produktivitas kerja. Nah, jadi mungkin bisa diadakan evaluasi terhadap kesehatan pekerja juga akibat paparan panas, yaitu dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh pekerja. Dan selanjutnya terakhir yaitu melakukan pengendalian teknik. Jadi pengendalian teknik ini dapat dilakukan memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, penggunaan penyekat, terutama untuk mengurangi stres panas radiasi ya, serta mengurangi suhu dan kelembapan melalui pendingin udara. Ya, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.